Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita pada minggu ini adalah membahas mengenai jenis-jenis mesin learning. Nah, klasifikasi daripada metode machine learning itu bisa kita kategorikan atas 4 secara garis besarnya, ya. Yang pertama adalah kita bisa mengklasifikasikan machine learning itu berdasarkan dampak yang diharapkan. Yang kedua adalah berdasarkan tipe datanya atau jenis datanya, discrete atau continue. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan mudah atau sulitnya machine learning itu diinterpretasikan. Dan yang keempat adalah berdasarkan sifat penalarannya atau jenis penalarannya, induktif atau deduktif. Mari kita lihat dulu yang pertama. Adalah berdasarkan dampak yang diharapkan, maka machine learning tersebut bisa kita bagi atas 3 kelompok secara garis besar. Yang pertama adalah supervised, yang kedua adalah unsupervised, yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, sebagian ahli lagi mengelompokkan berdasarkan 4 kelompok, yaitu di antara supervised dengan unsupervised terdapat semi-supervised learning, ya, gabungan antara supervised dengan unsupervised. Namun, kita di sini akan membahas pengelompokan daripada machine learning itu berdasarkan 3 ini, ya, berdasarkan supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, supervised learning itu adalah membangkitkan fungsi yang memetakan input ke output. Ya, membangkitkan fungsi yang memetakan input ke output. Sedangkan unsupervised learning memodelkan input secara otomatis tanpa ada panduan. Sering orang mengatakan bahwa supervised learning itu adalah data-datanya sudah diberi label untuk modelnya. Sedangkan unsupervised no label, tidak ada label gitu ya. Itu yang membedakannya secara gamblangnya, secara sederhananya. Nah, reinforcement learning itu adalah tipe algoritma mesin learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dari algoritmanya. Ya, jadi inilah 3 perbedaan besar dari mesin learning berdasarkan dampak yang diharapkan. Kemudian kalau berdasarkan data discrete atau continue, algoritma pembelajaran discrete itu menerima inputnya dalam bentuk discrete dan menghasilkan model yang mengeluarkan outputnya juga dalam bentuk discrete. Jadi sederhananya dalam bentuk discrete ini adalah kalau seandainya datanya digunakan untuk perhitungan, ya, misalnya adalah decision tree learning. Sedangkan algoritma pembelajaran continue itu menerima input yang continue dan menghasilkan model yang mengeluarkan outputnya bisa dalam bentuk discrete maupun dalam bentuk continue. Nah, sederhananya data continue ini adalah data dalam atau data untuk pengukuran. Jadi kalau discrete tadi adalah untuk perhitungan, sementara continue itu adalah dalam bentuk atau data untuk pengukuran. Nah, contoh algoritma yang bisa kita terapkan untuk algoritma pembelajaran continue itu adalah artificial neural network, support vector machine, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mudah atau sulit diinterpretasikan. Mudah diinterpretasikan, ya, itu artinya adalah bahwa model daripada machine learning tersebut mudah dimengerti oleh si pengguna. Contoh misalkan adalah decision tree learning, menghasilkan aturan-aturan atau rule yang jelas dan sangat mudah dimengerti atau diinterpretasikan oleh si pengguna. Nah, lawannya adalah sulit diinterpretasikan. Ya, hasil pembelajarannya sulit dimengerti oleh si pengguna. Misal, artificial neural network menghasilkan bobot-bobot sinaptik yang merepresentasikan kurva keputusan dan sulit dipahami oleh si pengguna. Demikian juga misalkan adalah kalau menggunakan support vector mesin yang hanya menghasilkan support vectors yang mempresentasikan batas-batas keputusan yang juga sulit diinterpretasikan oleh si pengguna. Jadi pembagian machine learning juga bisa berdasarkan mudah atau sulit diinterpretasikan. Ya, jadi kalau mudah bisa dengan rule-rule yang ada pada decision tree kita mudah memahami. Kalau seandainya sulit, ya seperti ANN ataupun mengenai tentang SVM gitu ya, sulit kita untuk memahami dan menginterpretasikan daripada algoritmanya tersebut karena menggunakan istilah-istilah atau menghasilkan bobot-bobot sinaptik atau super vectors yang merepresentasikan suatu domain tertentu gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah berdasarkan jenis penalarannya, induktif atau deduktif. Ya, induktif itu berarti adalah penalaran yang menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan observasi-observasi ganda atau multiple observation. Sedangkan deduktif itu adalah penalaran yang menghasilkan suatu kesimpulan secara logis dari premis-premis tertentu. Ya, misal kalau penalaran induktif ini adalah pelajaran kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Ya, itu adalah teorema pertamanya. Yang kedua misalkan adalah pelajaran geometri adalah pelajaran yang sulit. Ya, kemudian teorema yang ketiganya adalah pelajaran aljabar linear adalah pelajaran yang sulit. Maka konklusinya adalah pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Nah, itu adalah penalaran induktif. Ya, ada multiple observation-nya di situ, ya. Kemudian itu dari khusus menghasilkan sesuatu yang umum, ya. Nah, beda dia dengan deduktif, ya. Penalarannya menghasilkan satu kesimpulan secara logis dari premis-premis tertentu, kebalikan dari induktif tadi. Nah, pembagian machine learning kalau berdasarkan dampak yang diharapkan itu sebenarnya machine learning itu bisa kita bagi atas supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ya, supervised learning terbagi lagi atas klasifikasi dan regression. Jadi kalau seandainya datanya continue misalkan ya kita pakai regression. Tapi kalau seandainya datanya bersifat kategorikal maka kita pakai nanti adalah klasifikasi. Nah, contoh misalkan regression, misalkan adalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini ya, misalkan memprediksi jumlah populasi, kemudian memprediksi market, ya forecasting, memprediksi cuaca dan seterusnya. Nah, kalau klasifikasi, misalkan yang termasuk klasifikasi adalah mengidentifikasi fraud detection, kemudian image klasifikasi, kemudian diagnostik penyakit, ya, diagnostik penyakit dan seterusnya. Maka itu termasuk ke dalam klasifikasi. Jadi kalau seandainya kita udah mau misalkan membedakan antara anjing dengan kucing, itu udah pasti dia klasifikasi, jangan pernah menggunakan regresi. Seperti itu, jadi harus jelas dulu masalah-masalahnya yang kita ingin selesaikan itu termasuk kategori supervised kah, unsupervised atau reinforcement. Kalau supervised pun akan kita tentukan itu klasifikasi atau regresi. Nah, kelompok yang kedua adalah unsupervised learning. Ya, unsupervised learning juga terbagi atas dua, ada clustering dan ada dimensionality reduction. Kalau clustering berarti kita akan membuat segmentasi itu pasti clustering. Contoh customer segmentation. Contohnya lagi adalah recommender system gitu ya. Apakah recommender system mengenai video, mengenai buku dan seterusnya ya, mengenai movie, mengenai film, mengenai lagu dan seterusnya ya. Recommender system itu pasti clustering. Ya, yang kedua jenis cluster unsupervised itu adalah dimensionality reduction ya. Contoh misalkan structure discovery, feature elicitation, gitu, big data visualization dan seterusnya. Nah, jenis yang ketiga adalah reinforcement learning. Di sini bisa digunakan untuk real time decision, game AI, kemudian ada lagi learning task gitu ya, robot navigasi gitu ya. Jadi kalau kita sering memainkan permainan-permainan game yang ada di komputer kita ataupun yang ada di Android kita gitu ya, itu adalah bekerjanya menggunakan algoritmanya adalah reinforcement learning ya. Nah, ini adalah pembagian yang tadi dari slide sebelumnya Ibu bentuk menjadi bentuknya adalah seperti hierarkikal begini sehingga lebih mudah kita bahwa machine learning itu terbagi tiga dengan masing-masing peruntukannya sebagaimana yang kita lihat di depan ini gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan ini adalah taksonomi atau pengelompokan daripada machine learning yang sudah dicoba dikelompokkan oleh beberapa orang ahli ya, yang ini Ibu ambil langsung dari scikit-learn-nya ya, bahwa kalau kita ingin menggunakan atau ingin kita menyelesaikan suatu kasus, kita coba lihat dulu ke taksonomi atau pengelompokan machine learning ini ya. Mulainya dari mana? Kita lihat ini dari start-nya. Dia mengatakan di sini apakah data kita itu nanti jumlahnya lebih besar dari 50 gitu. Kalau seandainya ya maka kita pergi ke sini. Tapi kalau seandainya tidak maka get more data.
Artinya di sini adalah datanya harus ditambah dulu karena machine learning harus bekerjanya dengan banyak data. Semakin banyak datanya, maka performance model daripada machine learning tersebut akan lebih bagus lagi. Ya. Nah, jadi kalau kurang datanya dia suruh tambah dulu datanya. Tapi kalau seandainya apakah datanya sudah lebih dari 50, ya, maka dia akan menanyakan kembali. Ya, maka di sini dia akan menanyakan apakah kita akan mempredikting sebuah kategori. Kalau seandainya ya, maka dia masuk ke labeled data. Ya, apakah kita memiliki label data? Ya, kalau iya, maka dia masuk klasifikasi. Maka Ibu katakan tadi, kalau klasifikasi identik dengan data yang sudah diberi label. Ya, tapi kalau seandainya datanya nggak diberi label, maka kita masuk kepada unsupervised. Salah satunya itu adalah clustering. Ya, jadi ini ciri yang memudahkan kita atau untuk memudahkan kita membedakan antara supervised dengan unsupervised adalah dari segi pelabelan datanya. Ya, apakah datanya diberi label? Kalau iya, maka dia klasifikasi. Kalau tidak, maka dia clustering gitu. Nah, kemudian apakah untuk memprediksi kategori? Tidak, misalkan. Berarti kita memprediksi dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka, ada kuantitas. Ya, kemudian akan ditanyakan lagi predicting quantity. Kalau iya, maka kita masuk ke regresi. Tapi kalau seandainya tidak, maka kita akan masuk kepada dimensionality reduction. Jadi flow-nya ini tinggal kita ikutin saja supaya kita tidak salah dalam menggunakan mana metode atau algoritma yang ada pada machine learning untuk menyelesaikan salah satu kasus yang akan kita ingin selesaikan. Coba cek kembali dulu ke dalam taksonominya ini. Nah, selanjutnya lagi juga bisa kita lihat taksonomi atau pengelompokan machine learning yang Ibu ambil dari trymachineLearning.com. Nah, nanti di sini bisa kita lihat dia telah mengelompokkan machine learning tersebut. Kalau seandainya dia clustering, ya sifatnya tadi clustering, maka yang kita pakai algoritmanya nanti boleh k-means, boleh k-medians, boleh expectation, maximization, kemudian boleh hierarchical clustering. Ya, nah selanjutnya lagi misalkan kalau seandainya sifatnya adalah decision tree. Ya, decision tree, maka boleh kita menggunakan C45, C50 gitu ya, decision sum, kemudian ada conditional decision tree, M5 dan seterusnya. Kalau dimensionality reduction, maka pakailah di sini ada PCA ya, principal component analysis, ada partial least square regression. Jadi kalau seandainya dia dimensionality reduction, kita pakai listing algoritma yang ada di sini, jangan menggunakan algoritma yang clustering. Karena pencocokan antara algoritma dengan masalahnya sudah ditentukan. Jadi tidak bisa setiap masalah bisa diselesaikan oleh semua algoritma. Jadi tentukan dulu masalah kita, termasuk clustering kah, termasuk klasifikasi kah, termasuk regresi kah, nanti termasuk dimensionality reduction kah, dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan menggunakan algoritma yang sesuai. Misal kalau seandainya kita membahas mengenai Bayesian, akan tersedia naive Bayes, akan ada lagi Bayesian belief network, akan ada lagi multinomial naive Bayes, Bayesian network, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi di sini bisa kita melihat algoritma apa untuk masing-masing jenis daripada machine learning tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya mana algoritma yang machine learning yang harus kita gunakan? Ya, nah berikut ini Ibu ambil dari machine learning algorithm cheat sheet-nya. Ya, mana sih algoritma yang bisa kita gunakan? Sama mungkin seperti slide sebelumnya. Ya, jadi di sini dia mengatakan kita mulai startnya dari mana? Dia akan nanyakan dulu masalahnya, apakah itu berkaitan dengan dimension reduction? Kalau seandainya iya, maka itu adalah unsupervised learning. Maka boleh kita gunakan PCA, FAD, LDA, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya tidak dimensionality reduction, kemudian dia akan menanyakan have response, ya, have responses, apakah perlu respon? Kalau seandainya iya, apakah untuk predicting numerik? Kalau seandainya iya lagi, maka itu adalah supervised learning. Ya, jadi kalau supervised learning itu dia memerlukan respon. Misalkan kita masukkan gambar anjing, gambar kucing, kemudian masuk lagi gambar, dia akan nanya ini anjing atau kucing? Perlu respon. Oh, ini adalah kucing, ini adalah anjing. Perlu respon gitu ya. Maka itu pasti adalah supervised learning, ya. Nah, kalau seandainya tidak, maka itu berarti adalah supervised yang tadi ya, supervised yang kategorinya adalah regresi. Tapi kalau seandainya tidak, have respon, iya, responnya itu ada dua.
ya. Dalam bentuk prediksinya numerik, kalau iya maka dia regresi, kalau tidak berarti kategorikal, berarti dia termasuk ke dalam klasifikasi. Nah, kalau dia supervised dalam bentuk klasifikasi, inilah sebaiknya algoritma yang kita pakai sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Mau pakai linear SVM, mau pakai naive Bayes kah, mau pakai decision tree kah, mau pakai logistic regression kah, gitu ya, mau pakai random forest kah, cocokkan lagi dengan apa yang ditentukannya di sini. Misal predicting numerik, tidak, berarti kita memprediksi kategori gitu ya, tidak numerik gitu. Kemudian akan ditanyakannya lagi, kita memerlukan speed kah yang lebih utama atau akurasi kah? Kalau seandainya akurasi, maka kita pakai di sini adalah algoritmanya kernel SVM, neural network, gradient boosting tree, random forest. Tapi kalau kita lebih mengutamakan kecepatan speednya, ya, maka akan ditanyakannya lagi explainable. Kalau iya, maka decision tree dengan logistic regression. Tapi kalau seandainya tidak, boleh kita gunakan naive Bayes dan seterusnya. Jadi jangan salah menggunakan algoritma machine learning untuk suatu masalah yang akan kita selesaikan. Tentukan terlebih dahulu apa masalahnya, cek di sini supaya kita bisa menentukan mana algoritma yang akan kita pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah dia supervised, apakah unsupervised, kalaupun supervised apakah klasifikasi ataupun regresi dan seterusnya. Ya, jadi pahami kembali dulu kepada taksonominya gitu. Oke, ini selanjutnya adalah algoritma machine learning yang populer ya. Popular machine learning algorithm and taxonominya ya. Jadi kalau tadi kita katakan ada supervised, ada unsupervised, ada reinforcement learning, sebagian lagi memasukkan ada semi supervised, gabungan antara supervised dengan unsupervised ya. Nah, di sini dia udah membagi-bagi wilayahnya. Kalau klasifikasi dia itu adalah supervised, sudah pasti dia supervised. Klasifikasi tidak akan masuk ke dalam unsupervised ya. Jadi kalau klasifikasi maka bisa kita gunakan algoritmanya yang ada di sini ya, logistic regression, tree based ensemble, k-nearest neighbor, SVM dan seterusnya. Ya, tapi kalau seandainya dia regresi, ada jenis algoritma yang dia bisa dipakai di klasifikasi, juga bisa dipakai untuk regresi. Contohnya apa? Ensemble teknik gitu ya, ensembles itu bisa kita gunakan untuk klasifikasi maupun untuk regresi. Nah, kemudian kalau seandainya murni kita pakai untuk regresi, contohnya adalah multiple linear regression, non-linear regression dan seterusnya. Namun kalau seandainya dia pakai nanti dimensionality reduction, maka yang kita pakai adalah PCA, kernel PCA, dan seterusnya. Jadi harus kita pahami mana algoritma yang cocok sesuai dengan masalah yang akan kita ingin selesaikan. Apakah supervised, semi-supervised, atau unsupervised. Kalau seandainya dia reinforcement learning, maka algoritma yang kita pakai nanti adalah Q-learning. Ada SARSA, ada Markov decision process, dan seterusnya. Ya, jadi jangan pakai Q-learning untuk supervised learning ataupun untuk unsupervised learning karena telah dicocokkan untuk masalah yang ingin diselesaikan berdasarkan tipe atau jenis masalah yang ingin diselesaikan. Nah, ini juga adalah beberapa pembagian yang untuk Ibu sengaja lebih perbanyak taksonomi ini ya, biar mahasiswa sekali lagi Ibu ingatkan jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah mengambil penyelesaian suatu masalah berdasarkan algoritma yang ingin dipilih untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi harus kembali hati-hati untuk menentukan mana algoritma yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah. Contoh di sini regression ya pakai linear regression atau polynomial regression. Kalau klasifikasi pakai KNN, pakai trees ya, pakai logistic regression, naive Bayes, SVM dan seterusnya. Kalau cluster kita pakai yang ini ya, gitu association analysis pakai a priori dan FIGRU gitu ya. Sorry, kelibet nih. Ya, nah next selanjutnya ini adalah 100 lebih machine learning algorithm yang bisa dipakai oleh mahasiswa. Namun yang populer di sini contohnya adalah K-means ya, K-median. Kemudian kalau dimensionality reduction di sini ada PCA algorithm. IBScan sekarang juga udah mulai lumayan populer gitu ya. Kita banyak juga baca jurnal-jurnal yang mengangkat mengenai machine learning untuk yang digunakan adalah DBScan gitu ya, hierarchical clustering. Kemudian kalau dimensionality reduction ada PCA algorithm dan seterusnya. Kalau regression ada linear regression, logistic regression dan seterusnya. Jadi silahkan dilihat-lihat di sini, silahkan diamati kira-kira
kalau nanti ada kita ketemu satu kasus, kira-kira mana yang cocok algoritmanya yang akan kita pilih dari 100 lebih mesin learning algorithm yang ada ditampilkan ini, gitu. Oke. Kita masuk dulu supervised learning, itu adalah pembelajaran yang diawasi. Jadi supervised learning dalam bahasa kita itu adalah pembelajaran yang diawasi. Pada supervised learning, kita menggunakan data yang sudah diberi label. Nah, ini kata kuncinya. Ya, pada supervised learning kita menggunakan data yang sudah diberi label untuk data pelatihannya atau untuk data training. Jadi untuk selama data training itu datanya sudah kita beri label. Itu supervised learning. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, supervised learning itu adalah sekumpulan data. Nah, data ini udah kita ketahui, data ini adalah ini apel, udah kita kasih label. Ini adalah apel, kita kasih label. Ya, kemudian masuk dia ke dalam machine learning algorithm. Ya, masuk ke dalam machine learning algorithm. Contoh kita pakai SVM, ya, machine learning algorithmnya menggunakan SVM, diproses dengan menggunakan algoritma SVM. Kemudian di training modelnya. Ya, kemudian setelah di training modelnya dievaluasi, ternyata akurasinya udah bagus, maka masukkanlah apel yang tidak diberi label. Kalau tadi kita beri label ini apel. Nah, sekarang ini adalah data baru yang belum kita kasih label. Ya, unknown data. Masukkan ke training model, maka dia bisa memberikan new respon. Nah, respon ya, kalau seandainya dia ada responnya dalam bentuk kategorikal seperti ini adalah apel, maka ini adalah jenisnya supervised learning yang sifatnya adalah klasifikasi. Tadi kita udah bahas, kalau datanya adalah kategorikal perlu respon gitu ya, maka dia adalah klasifikasi. Nah, itu contohnya. Jadi ini adalah supervised learning. Datanya sudah diberi label, ini adalah apel. Oke. Ini daftar algoritma yang sering digunakan pada supervised learning. Ada polynomial regression, ada random forest, ya. Ini disebut juga dengan ensemble tadi ya. Kemudian ada linear regression, ada logistic regression, decision tree, k-nearest neighbor, naive Bayes, dan lain-lain. Ini adalah algoritma yang top pada supervised learning. Nah, selanjutnya lagi adalah unsupervised learning, ya, atau dalam bahasa kita sebut adalah pembelajaran yang tidak diawasi. Nah, tadi Ibu udah sampaikan bahwa pembeda nyata antara supervised dengan unsupervised adalah pada supervised learning kita menggunakan data yang tidak diberi label. Jadi kalau pada supervised learning tadi datanya diberi label. Sementara unsupervised learning maka no label, tidak diberi label untuk data pelatihannya, ya. Nah, kita lihat contoh berikut. Sekumpulan data, datanya tadi adalah unknown data. Kalau pada supervised learning tadi known datanya, ya. Nah, ini adalah unknown data yang tidak kita ketahui. Tidak kita kasih label, ini adalah apel, ini adalah misalkan pisang gitu, tidak kita kasih label, atau ini adalah jeruk gitu misalkan. Tidak kita kasih label. Ya, kemudian kita kasih dimasukkan dia ke dalam machine learning algorithm. Misal kita pilih clustering hierarkikal misalkan ya, yang untuk unsupervised learning. Nah, kemudian kita masukkan dia ke dalam machine learning algorithm, kemudian diproses, kemudian di training hasil training modelnya, kemudian training modelnya itu bisa melihat polanya, ya, bisa melihat polanya, sehingga dia akan membuat clustering. Dikelompokkannya dari data ini 5 adalah apel, yang 4 ini adalah jeruk misalkan. Maka dia membuat clustering, ya, unsupervised itu salah satunya adalah clustering. Jadi dia langsung bisa mengcluster, mengelompokkan ini adalah apel, ini adalah jeruk. Jadi datanya tidak diberi label di awal. Nah, apa daftar algoritma yang sering digunakan untuk unsupervised learning? Ada K-means, ada FP-growth, ada SVD, ada partial squares, ada a priori, ada hierarchical clustering, ada PCA yang paling banyak digunakan orang gitu ya, K-means dengan PCA ini. Ya, nah itu adalah daftar algoritma yang sering digunakan pada unsupervised learning. Nah, beda supervised learning dengan unsupervised learning juga bisa kita lihat dari sini. Ya, kalau pada supervised learning ini, ya, pada supervised learning ini kita lihat bahwa modelnya itu belajar dari berdasarkan adanya decision boundary, ya, ada boundary-nya. Jadi ini adalah di training datanya, kemudian akan menghasilkan modelnya yang seperti ini.
ya, kemudian dimasukkan kepada new data baru, ya, memasukkan kepada new data baru, maka dia bisa memasukkan ini termasuk yang sini, gitu ya, berdasarkan adanya boundary ini, ada pembatas ini, ya, itu adalah supervised. Tapi kalau pada unsupervised, maka bisa kita lihat di sini dari training data yang tadi kita miliki, ya, kemudian kita training, maka menghasilkan model bentuknya seperti ini, ya, dalam bentuk segmentasi, ya, dalam bentuk cluster. Maka dia akan mengcluster ini data-data yang berada di wilayah pink ini, wilayah kuning, wilayah biru dengan wilayah hijau ini. Kemudian kalau kita masukkan data baru warna merah, maka dia langsung masuk ke segmentasi ini. Kalau kita masukkan data warnanya adalah hijau, maka dia langsung masuk ke segmentasi atau ke cluster hijau, gitu ya. Nah, itu adalah unsupervised learning. Jadi pembedanya supervised learning jelas di sini ada decision boundary-nya, ya. Sedangkan kalau pada unsupervised learning ada segmentasinya atau ada clustering-nya. Sehingga dia disebut dengan clustering atau yang termasuk salah satu algoritma yang ada di dalam unsupervised learning tersebut. Nah, ini supervised versus unsupervised juga, ya. Jadi kalau supervised learning itu tadi Ibu katakan labeled datanya diberi label, ya. Kemudian ada direct feedback berupa respon tadi, ya. Kemudian akan memprediksi output. Sementara pada unsupervised dia tidak diberi label, tidak diperlukan feedback, ya, apakah ini apel, apakah ini jeruk, tidak diberikan feedback, ya, tapi dia akan menemukan struktur yang tersembunyi dari data. Itu adalah unsupervised, sehingga nanti begitu ketemu strukturnya dia akan mengklasterisasi data tersebut. Oke, selanjutnya reinforcement learning. Nah, tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Jadi reinforcement learning ini sering banyak digunakan orang dalam membuat game-game AI dan bidang-bidang lainnya. Nah, ini contohnya adalah bagaimana cara kita bisa memahami daripada reinforcement learning algoritmnya tersebut, ya. Kita masukkan ini apel, kemudian kita akan tanya ini apa sih, gitu. Ya, ini apa ya, gitu. Maka responnya it is a mango. Oh, ini adalah mangga, gitu. Ya, feedbacknya adalah salah, ini bukan apel, gitu ya. Ya, sorry, salah, ini bukan mangga tetapi adalah apel, gitu ya. Kemudian oke, not, ya, saya udah bisa memahami sekarang bahwa ini adalah apel bukan mangga, gitu. Nah, itu adalah reinforcement learning, ya. Reinforcement respon, di reinforcement responnya tersebut, ya. Jadi pertama dia mengira ini apel, dikiranya mangga, kemudian feedbacknya adalah salah, ini bukan mangga tapi ini adalah apel. Oh, oke, kata sistemnya. Note, saya udah paham sekarang bahwa itu adalah apel. Nah, begitu kita masukkan apel baru, data baru yang belum ada sebelumnya, yang ditanyakan sebelumnya, dimasukkan data baru, maka dia bisa mengatakan ini adalah apel. Ya, jadi agak sedikit di reinforce, ya, gitu ya, di reinforce machine learning-nya. Nah, selanjutnya lagi, ini adalah contoh daripada reinforcement learning, gitu ya. Ini permainan pigment, gitu ya. Nah, ini game-game yang biasanya memang menggunakan algoritma-algoritma yang tergabung ke dalam reinforcement learning, ya. Contoh seperti ini, initial performance-nya masih seperti ini, tapi nanti kalau seandainya udah 15 menit, maka dia semakin lincah. Kalau seandainya udah 30 menit, maka dia udah semakin hebat lagi, gitu ya. Nah, itu adalah reinforcement learning juga, ya, termasuk reinforcement learning juga, ya, block word atau sama seperti kayak permainan Tetris dan seterusnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai jenis-jenis machine learning. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.